Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami beritakan yang beberapa waktu lalu itu viral, yaitu ada siswa dari sebuah SMK yang menyurati Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, yang menarik kali ini dia mengaku telah diintimidasi oleh oknum yang diduga adalah anggota TNI. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan informasinya, kami minta dukungan Anda seperti biasa bagi saudara-saudara yang baru menemukan channel Rizky Muhtadin ini. Mohon didukung dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik dan semoga diberikan keselamatan, kesehatan jasmani rohani, dan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, saudaraku, seperti apa sih sebenarnya isi surat yang ditulis oleh siswa SMK tersebut, yaitu Muhammad Rafif? Ya, saya bacakan isi suratnya yang ditulis oleh siswa SMK tersebut. Silakan disimak baik-baik. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenalkan nama saya Muhammad Rafif Arsya Maulidi, seorang pelajar kelas 11 SMK NU Miftahul Falah Kudus. Saya berasal dari keluarga sederhana. Ayah saya bekerja sebagai buruh dan ibu saya seorang ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya di rumah. Sejak kecil saya diajarkan untuk menghormati orang-orang yang berjasa dalam membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih beradab. Setelah orang tua, guru adalah sosok yang paling saya hormati. Guru di sekolah, ustadz yang mengajarkan mengaji, serta para kiai yang membimbing akhlak dan ilmu memiliki peran besar dalam kehidupan saya. Namun saya melihat masih banyak guru termasuk di SMK Miftahul Falah tempat saya belajar yang mengabdi dengan penuh dedikasi tetapi belum memperoleh kesejahteraan yang layak. Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui surat ini, saya menyampaikan aspirasi pribadi. Saya menyatakan menolak untuk menerima MBG untuk diri saya. Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya. Saat ini saya masih memiliki sekitar 1,5 tahun masa belajar di SMK. Jika dihitung secara sederhana, 18 bulan kali 25 hari kali Rp15.000 sama dengan Rp6.750.000. Bagi saya pribadi, angka tersebut mungkin tidak mengubah banyak hal, tetapi dapat menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi guru. Saya mohon alihkan jatah saya untuk kesejahteraan guru saja. Saya mengajak teman-teman belajar untuk tidak diam. Sudah saatnya kita menyuarakan pentingnya kesejahteraan guru sebagai pilar utama kemajuan bangsa.
Surat ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian seorang pelajar terhadap kesejahteraan guru. Besar harapan saya agar aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Muhammad Rafif Arsya Maulidi, pelajar SMK NO Miftahul Falah, Kudus. Luar biasa, saudaraku. Seorang yang masih berstatus pelajar, tapi memiliki visi pemikiran yang sangat menghargai guru-gurunya. Ini menarik menurut saya. Kalau seorang pelajar saja mampu seperti itu, kenapa Bapak Ibu pejabat di bidangnya masing-masing tentu, dalam hal ini khususnya yang mengelola MBG, kenapa nggak berpikir seperti itu? Banyak pihak yang sudah menyampaikan fakta-fakta bahwa diduga program MBG membuat sebuah keborosan APBN. Uang triliunan terbuang dari makanan sisa. Kalau dikonversi bisa triliunan itu. Dan dari situ banyak yang kemudian berharap janganlah MBG, tetapi kalau bisa pendidikan gratis. Dan ini pemikiran dari seorang yang berstatus pelajar SMK minta supaya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Wow, tentu kita kembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang amanat rakyat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh siswa SMK itu bisa menjadi salah satu pertimbangan mengambil kebijakan dan bisa mengetuk hati dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita simak sejumlah opini masyarakat terkait hal itu berikut ini. Lu bayangin ya, kalau sekolah siswa SMK yang menyurati presiden, meminta presiden untuk mengalihkan anggaran MBG untuk kesejahteraan guru, tapi justru malah mendapatkan intimidasi. Kalian berharap apa dari negara yang modelannya kayak gini? Nah, kalian berharap kemajuan, kesejahteraan? Nah, jangan ngimpi. Padahal yang diminta anak SMK ini terbilang sederhana dan wajar. Yang diminta apa? Bukan hal-hal aneh. Yang diminta adalah kesejahteraan tenaga pendidik. Tapi bukan mendapatkan apresiasi, justru mendapatkan intimidasi. Yang diminta anak SMK ini adalah wajar. Hal wajar yang sudah sepatutnya didapatkan oleh tenaga pendidik. Iya kan? Kalau di negara maju manapun, yang namanya tenaga pendidik, gajinya udah pasti jauh lebih tinggi daripada gaji pencuci ompreng. Iya kan? Tapi faktanya di negara berkembang kayak Indonesia, gaji pencuci ompreng lebih besar daripada gaji tenaga pendidik, orang yang notabene mencerdaskan generasi muda. Ini ironis. Lebih ironisnya lagi ketika ada anak SMK yang meminta kesejahteraan guru mereka bukan mendapatkan apresiasi, justru mendapatkan intimidasi. Ini kan tolol. Dan dari sini nih, dari ketika ada anak SMK menyuarakan harapannya, menyurati presiden, meminta presiden untuk mengalihkan anggaran MBG untuk dialihkan ke kesejahteraan guru, ternyata malah mendapatkan intimidasi. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa program MBG ini bukan program pemerintah untuk mensejahterakan atau memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tapi proyek bagi orang-orang yang punya kepentingan di situ, proyek dari orang-orang yang hanya mengejar cuan. Seorang siswa menolak bantuan dari negara, bukan karena sombong, bukan karena tidak butuh, tapi karena ia berpikir lebih jauh lagi. Namanya Muhammad Rafif Arsya Maulidi, siswa SMK di Kudus. Dia menghitung jatah makan bergizi gratis untuk dirinya, 15.000 per hari, 25 hari dalam sebulan, selama 18 bulan, dihitung dari sekarang sampai dia lulus. Hasilnya 6.750.000. Angka yang bagi negara mungkin kecil, tapi bagi seorang guru honorer
itu bisa jadi harapan. Dan Rafiq memilih satu hal yang tidak biasa. Ia menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto, memohon agar jatah itu dialihkan saja untuk kesejahteraan gurunya. Coba kita berhenti sejenak. Di saat banyak orang berebut bantuan, anak ini justru rela melepaskannya. Ini bukan soal uang, ini soal cara berpikir. Rafiq tidak sedang menolak program, ia sedang mengajukan prioritas. Bahwa di balik setiap siswa yang belajar, ada guru yang seringkali belum sejahtera. Dan mungkin tanpa sadar, ia sedang mengingatkan negara. Kami diberi makan, tapi yang memberi kami masa depan itu guru. Pertanyaan kita sekarang adalah bukan lagi ini anak siapa, tapi sistem seperti apa yang membuat seorang anak harus berpikir sejauh ini. Kalau anak SMK saja sudah bisa melihat itu, maka kita, orang yang lebih dewasa, harusnya bisa berbuat lebih dari sekedar kagum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah informasi berita viral yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi, literasi, dan rekreasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, semoga Indonesia tetap jaya dan warganya sejahtera. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!